Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan yang membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non teknis, juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga hilir, juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa. Harapan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang prima agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Planters, pada kesempatan kali ini kita akan membahas siapa yang terdampak akibat larangan ekspor CPO. Jadi konten ini adalah konten pojok opini yang sengaja saya buat untuk memberikan pencerahan bagi teman-teman para petani dan juga penggiat serta para pelaku kegiatan di perkebunan kelapa sawit. Jadi temanya adalah siapa yang terdampak akibat larangan ekspor CPO. Nah, akibat pelarangan ekspor CPO dan bahan minyak goreng oleh pemerintah Republik Indonesia tanggal 28 April kemarin, pihak yang paling terdampak adalah perkebunan rakyat, di mana harga sebelum penetapan pelarangan itu rata-rata harga TBS di seluruh provinsi berdasarkan harga penetapan oleh panitia penetapan harga. Oke sobat, di sini kita coba mengambil harga sesuai penetapan harga. Jadi disclaimernya memang ada perbedaan ya antara penetapan harga oleh panitia dengan harga di lapangan. Nah, di sini saya coba menetapkan angka yang telah kita dapat dari tabulasi di seluruh provinsi yang menghasilkan CPO itu Rp3.460 per kilogram sepanjang bulan April di seluruh provinsi yang diterima sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh panitia penetapan harga di masing-masing provinsi. Nah, harga sebelum pelarangan diberlakukan saja saat Presiden mengumumkan tanggal 22 April itu harga sudah anjlok menjadi Rp1.200 hingga Rp1.600 per kilogram atau turun sekitar 46% dari harga yang ditetapkan. Dan ironinya nih, hampir seluruh provinsi penghasil CPO juga memperlakukan hal yang sama. Jadi sobat planter, untuk kita ketahui dari data yang kami olah pada tahun 2021 kemarin, luas lahan sawit Indonesia adalah 15,08 juta hektar. Dan dari luas 15,08 juta hektar tadi, luas perkebunan rakyat itu sebesar 6,06 juta hektar atau sekitar 40,34% dari luas total areal lahan sawit nasional. Sementara untuk areal BUMN itu luas arealnya hanya 579,66 ribu hektar atau seluas 3,84% dari total luas areal perkebunan nasional. Dan sisanya adalah perkebunan swasta nasional dengan luas areal 8,41 juta hektar atau menguasai areal seluas 55,81%. Maka dengan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya tadi, proporsi sawit rakyat itu yang terdampak cukup besar karena mereka menguasai 40,34% total luas areal perkebunan kelapa sawit nasional. Oke sobat planter, coba kita kupas lebih detail lagi kenapa perkebunan rakyat itu sangat berdampak dari pelarangan CPO tersebut. Dari total luas areal perkebunan rakyat yang 6,06 juta hektar itu memang tidak seluruh arealnya adalah areal produktif ataupun TM. Ada juga areal TBM dan juga ada tanaman tua atau tanaman rusak.
Nah, untuk TM-nya sendiri ataupun tanaman menghasilkan itu seluas 4,83 juta hektar atau 79,40% dari total luas areal perkebunan rakyat yang seluas 6,06 juta hektar tadi. Sementara untuk areal TBM itu sekitar 1,06 juta hektar atau 17,44%. Sementara areal tanaman rusak seluas 191,93 ribu hektar atau 3,15%-nya cukup kecil ya areal rusaknya. Jadi untuk areal yang menghasilkan, tanaman menghasilkan itu 79,40% atau 4,83 juta hektar. Nah, bagaimana TBS yang mereka hasilkan? Seperti kita ketahui, TBS dari masyarakat itu produktivitasnya cukup rendah ya, sekitar 15 hingga 18 ton TBS per hektar per tahun. Dan untuk tahun 2021 kemarin, kami prediksikan produktivitasnya itu sekitar 16,74 ton per hektar per tahun. Dan kalau kita asumsikan produktivitas dengan luas areal tanam, maka produksi TBS petani itu adalah 101,86 juta ton TBS per tahun. Dan kalau kita bagikan rata-rata dalam satu bulan, maka produksi TBS petani itu adalah sebesar 8,49 juta ton TBS. Dengan harga TBS menurut Panitia Penetapan Harga, kita ambillah misalnya Provinsi Riau dengan harga rata-rata bulan April Rp3.462 per kilogram. Itu didapat hasil setara dengan 29,39 miliar rupiah. Nah, kalau harga TBS tersebut terjun bebas seperti yang dikeluhkan para petani dengan TBS mereka dihargai Rp1.200 hingga Rp1.600 per kilogram. Sobat Planters, di sini coba saya asumsikan harga TBS itu sekitar Rp1.600 per kilogram. Kita ambil harga yang tertinggi saja. Maka pendapatan TBS di tingkat petani itu sebesar Rp13,58 miliar. Dan apabila kita bandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh Panitia Penetapan Harga, maka akan ada loss ataupun kehilangan harga di tingkat petani selama 1 bulan saja itu sekitar Rp15,80 miliar dari hasil selisih penurunan harga itu sekitar 46%. Dan siapakah yang meraup ini? Tentu saja harga ini diraup oleh PKS atas penurunan harga TBS. Sementara harga CPO nanti apabila ini keran dibuka, harga CPO tidak akan turun, bahkan cenderung naik. Dan selisih harga di tingkat petani tadi itulah yang dinikmati oleh para pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang perkebunan ataupun PKS kelapa sawit. Nah, angka ini lumayan cukup besar yang didapat oleh PKS. Harga tersebut belum termasuk harga CPO yang nantinya mereka jual apabila keran ekspor telah dibuka oleh pemerintah. Nah, ini jelas sangat merugikan di tingkat petani. Kita bisa melihat siapa yang makin gemuk dan siapa yang makin kurus. Oke Sobat Planters, demikianlah sekilas opini yang kami sampaikan tentang akibat larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng serta minyak gorengnya sendiri oleh pemerintah pada tanggal 28 April kemarin. Semoga informasi ini bermanfaat dan harapan kita bersama agar harga di tingkat petani dapat terus diawasi oleh pemerintah daerah dan memberikan sanksi sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Bun Ali Jamil pada tanggal 25 April tahun 2022 dan telah menerbitkan surat edaran kepada 21 provinsi sentra sawit nasional. Diharapkan agar segera turun tangan menindak perusahaan yang menetapkan harga beli TBS secara sepihak dan di luar ketentuan Permentan nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tanaman buah segar kelapa sawit produksi pekebun. Semoga surat edaran tadi memberikan kekuatan bagi para pemangku kebijakan untuk bisa mengawasi PKS-PKS yang nakal, untuk bisa mengawasi PKS-PKS yang nakal yang menetapkan harga TBS di tingkat petani yang tidak sesuai dengan pedoman penetapan harga oleh pemerintah daerah. Dan semoga harga dapat balik kepada harga yang cukup baik bagi tingkat petani
agar petani kita lebih makmur dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.